Oke, selamat datang di praktikum multilist variasi pertama. Di sini saya akan menjelaskan variasi dari multilist. Pertama kita menggunakan contoh student dan cost. Jadi satu student bisa memilih banyak cost dan satu cost bisa diambil oleh banyak student. Begitu. Jadi relasi yang dihasilkan adalah relasi N to M atau relasi banyak to banyak atau many to many. Contoh seperti ini ada list student sama list cost. Bagaimana kita akan menghubungkan antara list student dengan list cost? Nah, ini contoh ADT untuk student dan untuk cost. Jadi yang pertama untuk student sendiri itu elemennya ada info sama ada next. Dan untuk yang cost juga ada info sama next, begitu ya. Terus untuk info tabnya ada untuk student ada ID sama name. Untuk costnya ada ID, name sama credit. Dan pointernya adalah ada student ada pointer to elemen student, dan sedangkan ada cost ada pointer to elemen cost. Gitu. Ini L1 adalah list student, L2 adalah list cost. Jadi listnya ini sama-sama menggunakan single linked list karena dia menggunakan first. Gitu. Kalau nanti double ataupun circular ya nanti tinggal disesuaikan, gitu ya. Nah, sehingga yang tadi kita bisa menjadi seperti ini. Jadi kita bikin list dalam list seperti ini. Menghubungkannya adalah kita membuat list di dalam elemen studentnya, gitu ya. Listnya list apa? Listnya adalah list course, gitu. Jadi kita membuat list course di dalam elemen student. Nah, sehingga tinggal kita tambahkan di dalam elemen student itu adalah course, yang tipenya adalah list student, kayak gitu ya. Kita tambahkan course yang tipenya adalah list course. Jadi di dalam elemen student nanti ada selain ada info sama next juga ada course yang tipenya adalah list course. Nah, operasi-operasi yang akan kita lakukan di dalam multilist ini adalah insert, terus search, ada add cost, delete satu student sama delete satu cost. Nah, untuk insert student sama insert cost tidak ada perubahan karena kita menggunakan single linked list, sehingga insertnya juga sama seperti kita menggunakan single linked list. Terus untuk searchingnya itu juga sama. Kalau kita searching di dalam student ya kita tinggal search studentnya seperti kita menggunakan single linked list. Kalau kita menggunakan double linked list ya kita tinggal sesuaikan searching menggunakan double linked list. Nah, yang berbeda adalah di add cost untuk satu student. Jadi kita akan menambahkan cost ke dalam suatu student yang sudah kita tentukan, gitu ya. Terus delete cost dari satu student, yaitu kita akan mendelete satu cost dari satu student tertentu. Kalau delete student itu mendelete studentnya. Kalau delete cost ya delete cost-nya, seperti itu. Nah, contoh ini kita prosedur untuk delete cost. Jadi kalau kita ingin melakukan mau melakukan add cost atau penambahan cost, kita pertama adalah searching dulu untuk studentnya, kemudian search untuk cost-nya. Jika kedua-duanya ada, nah ini berbeda di sini. Kita akan mengalokasikan memori untuk elemen R. Jadi kita bikin elemen R yang nanti infonya itu kita mengambil dari info key. Jadi infonya mengambil dari info course-nya. Jadi ini adalah diduplicate, ceritanya seperti itu. Jadi di proses ini kita akan melakukan create elemen R yang isi infonya adalah info key atau duplicate dari course-nya tadi. Baru habis itu kita insert course-nya. Nah, di sini saya misalnya contoh menggunakan insert last course. Menggunakan R ini kita insert ke dalam course P ini. Tapi kalau kita menggunakan first ya tinggal insert first gitu ya. Jadi ini kita sesuaikan. Nah, algoritmanya seperti ini untuk prosedur add course-nya. Terus untuk delete course, kita pertama searching dulu studentnya dengan menggunakan ID yang dicari, gitu ya. Jika ada, maka kita akan search course-nya menggunakan course ID-nya. Jika ini juga ada, nanti lakukan delete course. Jadi untuk delete course student, kita akan telusuri studentnya, terus kita telusuri list course-nya, gitu ya. List course yang ada di dalam studentnya.
Jadi yang ada di tengah, yang di dalam elemen studentnya, baru kita delete. Nah, delete di sini bisa tergantung letaknya. Kalau dia di awal, berarti kita akan lakukan delete first. Kalau kita di akhir, akan lakukan delete last. Kalau di tengah-tengah, ya berarti lakukan delete after. Gitu. Nah, untuk prosedur delete course-nya, pertama kita akan telusuri studentnya. Habis itu kalau ada, kita akan search course yang ada, yang sesuai yang dicari. Habis itu kita lakukan delete course. Maksudnya di sini ada delete course-nya, ada untuk menghapus relasi yang terhubung ke yang di studentnya terhubung ke course yang akan kita hapus, gitu ya. Jadi kita sebelum kita delete course-nya sendiri, kita akan telusuri di list student yang mempunyai relasi ke dalam delete course-nya. Kalau dia punya relasi dalam delete course, itu akan dihapus. Baru di elemen terakhir dia akan lakukan delete course-nya sendiri. Nah, delete-nya bisa tergantung letak si course-nya di mana, gitu ya. Kalau di awal ya berarti delete first, kalau di akhir delete last, kalau di tengah delete after, ya gitu. Jadi proses dari awal ini sampai ke delete course yang ini, itu adalah proses untuk melakukan penghapusan relasi. Dengan yang ini adalah untuk delete course-nya sendiri. Nah, terus untuk delete student, sama kita search studentnya. Kalau dia tidak sama dengan 0, kita lakukan menghapus dulu relasi yang ke. Jadi kalau si studentnya tadi kan punya, misalkan dia punya di dalam elemen studentnya punya list, gitu ya. Nah, itu listnya dinulkan dulu. Jadi first dari course-nya ini dinulkan dulu, baru nanti di delete studentnya, kayak gitu. Ya, jadi sebelum kita delete studentnya, kita pastikan dulu tidak ada relasi ke dalam yang di dalam course list course-nya, gitu. Nah, variasi multilist ini tergantung pada kasusnya. Jadi kadang L2-nya itu tidak dibutuhkan. Contoh ada ketika list anak tidak terlalu penting untuk digabung menjadi list tersendiri. Contohnya ya, list karyawan dan list anak mereka. Jadi kan setiap karyawan punya anak masing-masing, tapi kan kita tidak perlu menggabung semua anak dalam satu untuk semua karyawan dalam satu list, gitu contohnya. Jadi biar setiap, karena itu tidak ada hubungannya gitu. Misalkan sama-sama namanya Ahmad, bukan, tapi Ahmadnya berbeda, gitu ya. Jadi anaknya hanya khusus untuk karyawan tertentu aja, gitu. Sehingga kalau kayak gitu sebenarnya kita tinggal bukan lagi prosesnya tadi, bukan inputnya bukan menggunakan duplicate, tapi kita input data baru, gitu ya. Jadi untuk infonya kita melakukan input, baru nanti dimasukkan ke course-nya, seperti itu. Nah, itu materi kita terkait multilist variasi pertama. Habis ini kita akan lanjut ke bagaimana contoh codingannya. Nah, nanti akan dipaparkan step by step bagaimana cara mengcodingnya. Tetap pelajari. Terima kasih.